Oke. Nah, barisan. Di barisan itu apa ya? Barisan adalah, kita langsung aja. Secara formal, barisan adalah fungsi dari barisan real. Ya. Jadi notasinya seperti ini. FAI ini AC gitu, AC disebut AC gitu ya. Jadi barisan itu ada yang menulisnya begini, ya, atau atau begini, ada yang menulisnya pakai ini. Nah, ini sedikit catatan dengan yang ini. Menulis begini ini tidak sama dengan begini. Oke. Nah, seperti kalau kita menulis min 1 pangkat n misalnya, ya, secara himpunan ini hanyalah min 1 dan 1. Ini secara himpunan. Karena kalau kita menulis himpunan ada syarat ketunggalan kan ya. Nah, kalau hal sama hanya dituliskan satu kali. Oke, kalau ini beda. Ini maksudnya pakai indeks ini barisan, sebagai barisan. Sebagai barisan min 1 mulainya dari yang 1 1 min 1 1 ini tentunya berbeda. Bahkan barisan kalau dipotong ininya aja, A1-nya dibuang itu sudah memberikan baris yang berbeda. Ingat aja sebagai fungsi. Oke. Karena itu mungkin saya lebih suka pakai notasi ini. Karena ini lebih mirip dengan notasi ini, X, Y gitu kan. Ini pasangan terurut. Jika kita menuliskan seperti ini adalah, katakanlah ini satu yang urutannya juga penting. Oke. Nah, ini barisan real. Tentunya barisan kompleks tinggal ganti yang ini aja dengan bilangan kompleks. Oke. Nah, itu sekedar notasi. Sekarang bagaimana kita mendefinisikan kekonvergenannya, ya. Barisan AN ini langsung gini. Kadang-kadang saya nuliskan begini, kadang-kadang juga hanya tulisan gitu, konteksnya gitu. Konvergen ke L jika ini maksudnya konvergen ke dalam bilangan real gini, epsilon positif terdapat n. Sebetulnya n ini tidak harus bilangan asli ya, bilangan real juga positif, tidak apa-apa masalahnya. Sehingga n ke L ini kurang dari epsilon untuk n yang besar sama dengan n. Ini garis bawahi konvergen ke L. Oke. Nah, jadi kita kerja dengan definisi ini ya, kita membiasakan kerja ini. Jadi ada yang notasinya lagi,
Notasinya ini macam-macam. Ini definisi. Kita atau istilah ya. Ini konvergen ke L. Ada yang mengatakan L ini dari AN. Ya. Ada kadang-kadang kita menuliskan AN konvergen ke L ketika N. Jadi bermacam-macam notasi dan pengertian. Oke. Nah, kata epsilon sendiri apa artinya? Ya, sekarang kita artikan sebagai error ya. Jadi kita bisa berpikir bahwa kalau n bilangan, sedikit cerita gitu ya. N bilangan R bilangan real gitu ya. Oke, Anda main dart gitu ya. Main dart, coba lempar sehingga kena ke L gitu ya. Berapa kemungkinannya dart Anda bisa mengenai L ini? Ya. Kira-kira itu. Lempar sini, lempar dapatnya sini, dapat sini gitu ya. Dengan targetnya L. Nah, berapa kemungkinan Anda kena L? Peluang saya mesti katakan. Tepat sasaran. Oke, ada yang mau mengira-ngira berapa peluangnya? Kira-kira gimana peluangnya dalam hal ini? Nggak usah pakai matematik ini. Kira-kira aja, berapa peluangnya? Besar, kecil? Kecil. Kecil, oke. Seberapa kecil? Mungkin 1/3, Pak. Sangat kecil. Kenapa 1/3? Oke. Sangat Ini. kecil. Kalau saya bilang bukan sekedar kecil aja, tapi nol. Ya. Oke, kenapa nol? Oke, sekarang begini. Andaikan ada hampir kena gitu ya, kelihatan. Oke, gampang. Sekarang Anda ambil mikroskop, lihat di mikroskop. Ternyata meleset sedikit gitu ya. Oh, enggak. Kan tepat kan ya. Artinya kalau meleset begini ya enggak bisa kan ya. Di zoom, artinya di zoom, diperbesar. Kalau masih kira-kira Anda terlalu mirip juga, yang mikroskopnya perbesar gitu ya. Anda boleh pakai bahkan mikroskop elektron untuk melihat bahwa yang kena itu sebenarnya bukan L. Ya. Jadi boleh dikatakan peluang kena ini itu nol. Karena tidak akan pernah bisa mendapatkan L. Ya. Nah, begitu juga dengan pengukuran sebetulnya. Jadi lemparan ini tidak akan pernah tepat sasaran. Maaf Pak, apa ini ada hubungannya dengan Ya, silakan. Kenapa? tak terhingga banyaknya bilang apa ini ada? Enggak juga sebetulnya.
hubungannya dengan tak terhingga Ketahinggaan real enggak juga. dengan bilangan Kadang-kadang real? bisa, tapi ini aja presisi itu ya. Yang saya mau tunjukkan bahwa yang bisa kita bicarakan hanyalah kurang dari sesuatu sih. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang bilangan real gitu ya, sebetulnya kita yang bicarakan bukan bilangan realnya itu, tapi sesuatu yang punya error dari situ. Kita tidak akan pernah bisa bekerja dengan tepat bilangan real gitu. Misalnya pi aja, pi itu kita tidak akan pernah mencapai semua pi, ya. Bisa mencapai pi. Karena ya sekarang berapa tuh yang rekor, ada yang pernah baca berita terakhir bulan lalu atau apa, rekor menulis X desimal dari pi sekitar 32 triliun digit ya, udah sampai segitu orang bilangan pi. Tapi kan itu bukan pi sendiri kan, itu kan artinya ekornya tetap di nol kan, artinya itu bilangan rasional masih. Jadi kita tidak mencapai bilangan L-nya sendiri. Kita selalu bicaranya konteksnya ada error. Karena tidak akan pernah tepat sasaran, maka karena itu error jadi relevan. Oke, jadi itu sesuatu kenyataannya bahwa error itu bukan karena kesalahan dari sana, enggak. Justru kita bagaimana perhitungan kita sekarang dalam setiap konteks itu ya, selalu memperhitungkan errornya. Ya. Nah, ada perhitungan yang juga errornya menumpuk, ada yang tetap kecil gitu. Macam-macam perhitungan seperti itu yang dimaksud dengan bilangan real. Bilangan asli ya kalau menghitung ternak aja kadang-kadang lupa, udah 1001 terusnya 1010 gitu ya. Kadang-kadang itu bisa salah kok ya. Apalagi bilangan real. Oke. Nah itu tujuan bahwa error itu hanya sesuatu yang tidak terhindarkan kalau kita bicara bilangan real. Ya, kita tidak akan pernah bisa mencapai bilangan real L gitu ya. Itu hanya idealnya. Kita bicara. Oke. Nah, jadi kalau gitu nah kemudian hanya yang penting di sini bahwa aproksimasi ini bisa menjadi, kalau dilakukan dengan usaha dengan yang baik, ini harus dapat hasil yang lebih baik. Oke, jadi limit bisa dikatakan sebagai aproksimasi terhadap bilangan real. Gitu ya. Gitu ya. Dan limit yang ada atau konvergen aproksimasi yang semakin mendekati L. Jadi kalau N itu dianggap sebagai parameter waktu, ini bisa dianggap bahwa aproksimasi yang semakin lama akan semakin mendekati nilai L ini. Oke, jadi kayak N waktu, ini adalah aproksimasi yang semakin lama semakin mendekati L. Semakin lama itu apa? Semakin lama itu untuk N lebih besar dari, sekarang saya ganti pakai T aja ya.
T itu waktu. Nah, jadi sekarang AT-nya ini semakin lama, jadi sekarang AN-nya itu semakin dekat dengan niatnya. Oke, jadi presisi apapun bisa dicapai kalau waktunya diperpanjang. Itu maksudnya. Oke. Presisi apapun dapat dicapai jika waktu cukup panjang. Oke. Nah, jadi gimana kita mengartikan presisi? Presisi adalah AN kurang L. Apapun dapat dicapai epsilon sebarang. Jadi ini artinya presisi apapun, sebarang presisi dapat dicapai. Presisi apapun ini dapat dicapai, terdapat N, gitu ya. Terdapat, ini kan sebenarnya pakai waktu ya, terdapat T, sehingga terdapat T, maaf, bukan dapat dicapai, waktu cukup panjang. Ini dapat dicapai dengan waktu cukup panjang. Jika N besar dari T, maka jadi itu bagaimana kita membaca definisi ini dari limit ceritanya. Oke, kira-kira itu cerita awal tentang limit. Misalnya ngikuti yang di buku ini, bagaimana kita contoh kita tunjukkan bahwa limit N 1 per N ini 0. Dalam hal ini gimana nih? Kotretannya dulu ya. Ini 1 per N kurang, maunya kan kurang dari sesuatu kan. Di sini kita tunjukkan 1 per N kurang 0 kurang dari epsilon gitu ya. Nah, tapi di sini ini kan ini bisa ditulis sebagai 1 kurang dari, saya menulisnya begini, kalikan N. Nah, sifat ini kan algoritma, ini prinsip apa ini? Archimedes ya, yang kita bicarakan. Ya. Epsilon mau berapapun kecilnya, oke. Kalau dilipat gandakan, suatu saat akan lebih besar dari 1. Pasti ada N. Begitu caranya. Kalau gitu buktinya seperti begini. Oke, jadi kita misalkan epsilon positif. Oke. Dari prinsip kemudian kita pilih N besar sehingga 1 per N N kali epsilon ini besar dari 1. Ini sifat Archimedes ya. Oke. Maka apa yang terjadi sini? Kita bisa langsung. Nah, jadi untuk N lebih besar dari N,
sama dengan gitu ya. Nah, kita hitung aja sini 1/n 1/n sendiri ya, tidak usah pakai mutlak. Ini akan lebih kecil dari 1/n ya. Kalau n-nya ini diganti dengan yang lebih kecil, maka ini akan lebih besar. Sedangkan ini untuk berlaku untuk semua n. Oke, jadi ini menunjukkan limit. Oke ya, ini contoh-contohnya bagaimana kita bekerja dengan. Nah, waktu itu kita bicara tentang ini ya. Kita lihat 0 di sini, ini dalam konteks limit ya. Itu lambangnya 0, tapi hati-hati dalam berikutnya. Jadi angka 0 secara analisis itu bukan hanya berarti bilangan 0. Secara aja berarti 0 itu adalah identitas aditif ya. Ditambahkan ke sesuatu tidak mengubah apapun. Dan sifatnya kalau dikalikan dengan yang lain itu harus dapatnya 0. Nah, tapi dalam analisis kita harus melihat lebih jauh bahwa yang di 0 ini belum tentu 0 betulan, tapi sesuatu yang kecil. Ya. Satu proses yang semakin lama semakin kecil sehingga menuju 0. Ya, itu bedanya. Oke. Kedua, apa nih? Oke, misalnya tunjukkan bahwa AN ini barisan ini tidak punya limit. Kenapa begitu? Jadi intuisinya ini kan hanya bolak-balik antara min 1, 1, bolak-balik ini. Ya. Jadi dia tidak mendekati satu nilai yang tunggal. Ya. Kita tunjukkan bahwa limit itu adalah tunggal kalau ada. Ya. Di dalam hal ini AN kita tidak mendekati satu nilai yang tunggal. Oke. Nah, gimana kita menunjukkan di sini? Menunjukkan bahwa ini tidak konvergen. Ya. Oke. Nah, jadi sini oke, kita andaikan aja di sini. Andaikan ini konvergen ke A. Ya. Nah, kalau begitu gimana nih? Kalau konvergen ke A, maka artinya apa? A yang konvergen ke A. Nah, sekarang saya pilih aja. Kita bisa pilih misalnya epsilonnya setengah gitu ya. Bukan ini gitu ya. Maksud saya gini. Ya, oke. Setengah. Kemudian kalau gitu kita bisa pilih N gitu ya. Bilangan asli sehingga AN ini kurang dari setengah untuk setiap N lebih besar. Oke. Nah, kita lihat kasus-kasusnya sekarang. Oke, sekarang kasusnya.
Kalau A-nya itu misalnya 1. Kalau A-nya sama dengan min 1, salahnya di mana? Hasilnya akan lebih besar dari seper 2. Kalau A-nya 1, jadi A ini ada di sini. A ini min 1. Jadi ini min 3/2, ini min setengah, gitu ya. Oh, yang 1 ada di sini. Ya, apa yang salah di sini? Hanya genap, Pak. Iya, jadi lihat bahwa indeks genap selalu ada di luar lingkungan ini. Ya, jadi tidak memenuhi. Jadi saya ikut ini bintang gitu ya. Tapi dalam kasus ini HM di mana M genap tidak memenuhi. Ini kontradiksi. Ini kasus 2. A-nya sama dengan berapa nih? 1. Kalau A-nya 1 gimana? Sekarang ada di sini. Ini setengah, ini 3/2. Nah, gimana alasannya? Kenapa ini tidak benar? Kalau ini akan Ini AM ganjil yang tidak. iya. Ganjil tidak memenuhi. Oke. Ini kasus yang umum, yang bukan sini, bukan sini. Nah, sebentar. Oke. Kasus umum. Nah, gimana kira-kira ya kasus umum? Oke, kita coba aja di sini. Nah, untuk kasus umum, sebentar. Ya, kita lihat. Sebentar. Oke, ini yang umum aja. Oke, kita lihat di sini. Sekarang untuk ya ini kita tinjau aja. Yang genap, maka genap jadi ini 1 ya. 1 genap. Sedangkan oke, 1 mina itu gimana tuh? Ya, sebentar.
Bentar. Oke, ini akan kurang dari setengah karena asumsi ini, ya. Enggak. Oke, tapi ini tidak dipenuhi oleh, tapi sekarang kita lihat gimana jarak 1 ke A. Nah, ini min 1, ini 1. Nah, jarak 1 ke A itu kurang dari setengah. Jadi di sini dia. Gimana jarak min 1 ke A? Ini N, ini odd gitu ya. Nah, kita lihat ini di sini. Nah, setiap titik ini jaraknya ke 1 berapa? Kalau di sini X. X anggota misalnya setengah 3/2 dari gambar ini. Maka X ke min 1 ini berapa? Dari gambar aja. Pasti lebih kecil dari setengah, Pak. Lebih kecil Dari setengah. dari setengah. Ya, jarak ini ke sini. Apa yang kita ketahui ini jarak ini? Lebih dari setengah, Pak. Lebih dari setengah pasti. Di sini kan ini setengah, 1,5, bahkan 1. Iya. Bukan sekedar lebih itu, bahkan ini lebih dari 1. Ya. Gitu ya. Jadi, nah, jadi kita lihat bahkan ini pasti lebih dari setengah. Pas gini. Itu gambaran intuitifnya ya. Nah, jadi sekarang itu yang kita tunjukkan di sini. Oke, min 1 ke min A ini adalah berapa nih? Minnya bisa dikeluarkan kan ya? Ditambah A. Gitu kan? Min 1-nya dikeluarkan, faktorkan, tambah A. Jadi 1 tambah A ini pasti lebih besar dari oke, sorry, maaf, ini A-nya dalam hal ini kalau A positif ya, ini besar dari 1. Oke. Betul ya? Oh, tetapi ini kan benar. Ini mengakibatkan A-nya harus positif karena jaraknya kurang dari setengah. Gitu? Kira-kira. Oke, jadi ini kontradiksi. Jadi ini tidak terpenuhi untuk jadi ganjil. Oke, jadi kontradiksi. Oke, nah jadi sekarang itu masih potretan ya. Jadi ternyata run pertama ini masih belum memberikan bukti yang bisa jelas gitu ya. Oke, jadi gimana kita bukti yang lebih spesifik gitu ya? Oke, jadi kita bisa misalkan sekarang, ya, andaikan AN konvergen ke A gitu ya, dan pilih sini setengah, dan kita akan pilih N
sehingga apa? AN kurang A kurang dari setengah untuk N lebih besar sama dengan N, ya. Oke, nah ini ada. Oke, nah untuk misalkan untuk N genap, ini berarti tapi misalkan untuk N genap, hal ini berarti apa nih? AN kurang A, ini adalah min 1 pangkat N kurang A, sama dengan ini ganjil, ini berarti 1 kurang A kurang dari setengah. Ya. Jadi artinya A itu harus adanya di setengah 3/2. Ya. Disebutkan. Jadi targetnya itu A ada di ini. Oke. Nah, jadi sekarang untuk N ganjil kita tunjukkan. Untuk N ganjil. Jadi min 1 pangkat N A. Ini berapa? Ini jadi min 1 ya. Min 1 min A. Min 1 1 plus A gini. Dengan 1 plus A. Oke, karena ini positif. Ini 1 plus A jadi lebih besar dari 1. Ya. Ini kontradiksi dengan ini. Ya, untuk N ganjil lebih besar. Besar dari N. Oke. Nah, ini buktinya berarti seperti ini. Kontradiksi. Oke, seperti ini. Oke, apalagi di sini? Kita mulai dengan trik-trik seperti ini ya. Satu barisan limit itu tunggal. Jadi bahwa limit adalah tunggal. Jadi artinya kita sekarang andaikan AM konvergen ke L1 dan L2 sekaligus. Ketika ini nah, ini tuh gimana sih gambarannya? Yang penting itu gambarannya. Apa yang? Kalau L1 ini L2 gitu ya. Nah, kita lihat AN-nya akan kumpul di sini. Ini akan berkumpul di sini. AN. Oke. Nah, kalau begitu, ya nggak mungkin lah ini bisa saling berdekatan. Gitu kan, AN-nya. Oke. Nah, jadi sekarang idenya adalah kita estimasi L1 kurang L2. Ya. Estimasi L1 dengan L2. Gimana tuh caranya? Oh, kita tambahkan AN masing-masing. Nah, ini yang saya bilang ini trik iming-iming ini. Kenapa diiming-imingi akan dikasih bonus, tapi bonusnya diambil lagi.
Oke. Oke. Nah, pasangkan selalu begitu. L1 kurang AN, ini hitung L2 kurang AN. Dan ini kita sama segitiga L1 AN, L2 AN. Oke, katanya kan KAN konvergen ke L1, jadi ini masih kecil. AN konvergen juga ke L2, jadi pasti ini kecil. Oke, kecilnya berapa? Nah, ini bisa diatur-atur sekarang. Oke, nah, jadi kita lihat bahwa ini kurang dari epsilon. Nah, tapi epsilonnya sembarang, jadi L1 sama dengan L2 sebetulnya. Oke, nah, jadi ini tunjukkan aja. Jadi bukan andaikan, ini misalkan aja. Karena kata andaikan saya reserve untuk yang kontradiksi, gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita pilih aja sekarang. Kita pilih N1, N2 masing-masing positif, sehingga untuk satu-satu aja ya. Sehingga AN ke L1 ini kurang dari epsilon. Epsilonnya belum ada ya. Oke. Oke. Kemudian hal yang sama, pilih, oh maaf lupa, N AN kurang L2. Oke, maka sekarang kemudian kita pilih lagi N ini adalah maksimum dari N1 dan N2. Oke, maksudnya kenapa maksimum? Supaya kedua hal ini terjadi sekaligus. Maka untuk N besar sama dengan N 1 dan 2 sekaligus terpenuhi. Itu tujuan yang mengambil maksimum. Dan kalau begitu, sekarang kita bisa menghitung. Oke. Nah, tadi kita di kuadretan sudah ya, langsung aja sekarang. L1 ke AN, L2 ke AN. Dan ini kita tahu kurang dari epsilon per 2, ini kurang dari epsilon per 2. Tuh. Oke, nah jadi kita lihat bahwa L1, L2 itu ternyata sama. Karena selisihnya kurang dari epsilon untuk epsilon positif berapapun. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kemudian apa yang kita sebut sebagai subbarisan. Diberikan barisan barisan AN
kita punya barisan baru, barisan BN adalah subbarisan dari AM jika ini ya, intuitifnya gini. Jadi BN maksudnya B1 adalah AN1 untuk suatu N1 ya. B2-nya AN2 untuk suatu N2 ini, dan N2 lebih besar dari N1. Dan selanjutnya B3 N3 untuk suatu N3. N3 besar dari N2. Jadi maksudnya apa? Itu. Jadi kita mengambil A. Jadi kalau kita punya A1, A2, A3, A4, A5, A100 gitu ya. Subbarisan apa? Kita mengambil mulai dari suatu gitu ya. Dan berikutnya misalnya ini boleh. Berikutnya ini. Tapi harus maju ke sana. Dan tidak boleh misalnya ini B1, B2, ini B3 ya. Tidak boleh B4 kembali lagi ke sini. Jadi akan maju ke sini selalu. Nah, jadi barisan yang konvergen sudah tahu kita ke L, L-nya hanya bisa 1 gitu. Maka setiap subbarisannya juga konvergen ke barisan, ke limit yang sama. Oke, gimana bisa lihat itu? Ya, lihat saja bahwa oke. Jadi kalau begini, BN-nya konvergen, begini. Kemudian semakin ke kanan, itu akan menuju tujuan yang sama saja dengan AN ya, semakin ke kanan. Ya. Nah, tinggal menuliskannya aja, gimana menuliskannya. Jadi misalkan BN ini adalah subbarisan, maka dan AN ini konvergen ke L. Misalkan juga ini. Maka sekarang BN kurang L. Dan ini adalah maaf, saya mesti pakai itu tunjukkan. Ini udah, ini habis ya. Ini L. Oke. Dan oke, Anda lihat aja sendiri nanti. BK kurang L gini ya. Ini BK itu adalah suatu A N K kan ya. Indeks ini. Seperti ini. Dan untuk AMK yang lebih besar dari
suatu tertentu, ini akan kurang dari epsilon. Kira-kira itu, cuma gimana kita menuliskannya lebih rapi di sini ya. Bentar. Saya lupa mau ngomong apa barusan. Oke. Cuma notasi aja. Saya mungkin perlu memperkenalkan notasi terlebih dahulu ya. Jadi biasanya subbarisan itu kalau kita punya barisan diberikan barisan AM gitu, subbarisan biasanya punya dua indeks, ya, N1 dengan N1 kecil dari N2. Nah, oke. Ini kita sebut sebagai subbarisan. Oke, nanti kita tuliskan lebih rapi lah itu. Oke, kita sampai sini dulu. Saya stop pertemuannya.